Hari Senin kembali suram dan kusut bagi para tifosi setelah Ferrari lagi-lagi membuat kecewa penggemar mereka dengan performa amburadul serta blunder strategi yang dilakukan pada balapan GP Hongaria semalam. Duo Ferrari yang sebelumnya ada di posisi ideal untuk kemenangan dan double podium harus pasrah finish di urutan 4 dan ke-6. Ferrari makin merana setelah race di Hongaria berhasil dimenangkan oleh Max Verstappen, padahal dia memulai balapan dari posisi 10 dan sempat melintir di pertengahan lomba. Tapi dengan strategi yang jitu, Red Bull sukses kunci kemenangan di sirkuit yang kurang begitu cocok dengan mobil mereka. Posisi kedua dihuni oleh Lewis Hamilton yang start dari posisi ke-7 dan ia berhasil lanjutkan tren positifnya sejauh ini. Sementara itu sang peraih pole position George Russell harus puas selesaikan balapan di podium ketiga usai disalip oleh Hamilton beberapa lap menjelang finish. Secara keseluruhan, race di Budapest semalam cukup seru dengan permainan strategi yang dimainkan oleh tim papan atas serta berbagai duel yang tersaji. Di video kali ini, kami secara spesifik akan membahas soal strategi tim kuda jingkrak yang sangat konyol di balapan kemarin. Apa saja dosa-dosa Ferrari semalam? Simak videonya sampai habis. Oke, sebelum kita bahas soal blundernya Ferrari pada race semalam, kita bahas dulu soal performa Mercedes di Hongaria. Kami sempat memprediksi kalau mereka bakal kesulitan karena karakter sirkuit Hungaroring yang tidak sesuai dengan mobil W13. Hal itu terjadi di sesi latihan bebas hari Jumat, terutama pada sesi FP2, di mana Mercedes benar-benar berantakan dan sama sekali tidak punya kecepatan yang kompetitif. Tapi semua tiba-tiba berubah pada hari Sabtu. Eksperimen yang dicoba oleh Mercedes nampaknya mulai membuahkan hasil. Kami akan jelaskan secara singkat saja, intinya adalah Mercedes mengubah settingan mobil W13 menjadi lebih understeer untuk lebih fokus ke balapan ketimbang kualifikasi. Secara logika, Mercedes seharusnya keteteran di kualifikasi karena settingan tersebut. Tapi hal unik terjadi. Kondisi sirkuit yang diguyur hujan pada sesi FP3 dan temperatur yang lebih dingin ketimbang hari Jumat membuat situasi berbalik menguntungkan Mercedes. Settingan understeer membuat ban depan mereka lebih cepat mencapai suhu optimal dan memudahkan pembalapnya untuk mencatat lap yang bagus saat kualifikasi. Sebaliknya, dengan kondisi sirkuit seperti itu, duo Ferrari justru keteteran dan kehilangan semua keunggulan mereka. Hasilnya, George Russell secara mengejutkan sukses kunci pole position perdananya di F1. Ketika balapan, Mercedes juga menunjukkan kecepatan yang cukup kencang dan kompetitif dengan temperatur trek yang relatif dingin. Ferrari harus diakui memang tidak sekencang seperti yang diprediksi ketika sesi FP1 dan FP2. Tapi penyebabnya, kami kira murni karena kondisi trek yang berubah setelah sesi FP3 dan masalah temperatur. Karena itulah Mercedes akhirnya sukses kunci double podium atau bahkan bisa saja bersaing untuk menang, andaikan Hamilton tidak alami masalah di RS di kualifikasi. Untuk penjelasan lengkapnya soal performa Mercedes di Hongaria, besok akan kami buatkan video tersendiri yang lebih detail. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten kami ya. Sekarang mari kita ke topik utama dan jadi biang kerok kemarahan tifosi di sosial media sepanjang malam kemarin. Jujur, kami tidak bisa berkata-kata tentang apa yang Ferrari lakukan di GP Hongaria. Mereka tidak belajar dari kesalahan, dan justru malah makin konyol dengan strategi yang ditampilkan di balapan semalam. Wajar jika Leclerc sampai frustasi karena lagi dan lagi kesalahan tim membuat peluangnya untuk raih juara dunia semakin jauh, atau bahkan sudah nyaris sirna dengan gap 80 poin dari Verstappen saat ini. Jadi, apa yang terjadi? Sejak start perbedaan strategi sudah tersaji dengan duo Ferrari yang memulai race memakai ban medium, sedangkan Russell dan Verstappen memakai soft karena prediksi cuaca hujan bakal turun di lap-lap awal dan temperatur yang dingin. Strategi Ferrari sebenarnya sudah mencurigakan sejak pit stop pertama, di mana kedua pembalapnya kembali dipasang ban medium. Itu artinya Ferrari wajib masuk pit sekali lagi untuk ganti ke jenis ban soft atau hard. Karena regulasi di F1 adalah pembalap wajib memakai minimal 2 jenis ban yang berbeda saat race. Walaupun sebenarnya ini hal yang cukup tepat, mengingat strategi ideal di race kemarin memang 2 kali pit stop. Apalagi Ferrari melakukannya dengan cukup bagus kepada Charles Leclerc yang masuk pit pada lap ke-21 dan punya keunggulan usia ban dibanding George Russell. Hasilnya, Leclerc berhasil menyalip pembalap Mercedes tersebut pada lap ke-31 dan sempat menjauh sampai 5 detik darinya. Sampai pada pertengahan balapan kami berpikir kalau Ferrari sudah melakukan hal yang benar dan tinggal stint terakhir saja penentunya. Kemudian, pada lap ke-38, Max Verstappen masuk pit untuk mencoba lakukan undercut kepada Sainz dan Russell di depannya.
Satu lap setelahnya, George Russell meresponnya dengan ikut masuk pit. Tapi yang membuat penonton terkaget-kaget adalah Charles Leclerc tiba-tiba juga ikut masuk pit, dan anehnya adalah ganti ke ban hard. Padahal pada balapan kemarin, ban hard sangat-sangat dihindari karena sulitnya dalam menaikkan temperatur yang membuatnya kalah jauh dari segi performa. Hal itu dibuktikan dengan Alpine serta Haas yang malah melambat setelah ganti ke ban hard. Dan hasilnya sudah bisa ditebak. Leclerc kesulitan dengan ban hard yang dipasang ke mobilnya, dan dalam waktu satu lap saja, ia langsung disalip oleh Verstappen yang memakai ban medium. Meskipun pembalap Belanda itu sempat melintir, tapi tak lama kemudian dia dengan mudah menyalip kembali rivalnya tersebut tanpa perlawanan. Tak sampai di situ, Leclerc kemudian kembali harus rela kehilangan posisi usai dilewati oleh Russell pada lap ke-54. Ferrari jelas di titik ini sudah melakukan blunder dan membuyarkan kesempatan pembalap Monaco itu untuk bersaing memperebutkan kemenangan. Strategi Ferrari semakin konyol dan memalukan ketika mereka kembali lakukan pit stop ke Leclerc pada lap ke-55 untuk ganti ke ban soft yang tentunya sudah terlambat dan malah memperburuk keadaan. Sementara itu Carlos Sainz terlalu awal ketika masuk ke pit keduanya untuk ganti ke ban soft pada lap ke-47. Hasilnya, Sainz tidak mampu mengejar George Russell dan malah disalip oleh Lewis Hamilton yang pit stop 5 lap setelahnya. Dengan situasi sedemikian rupa praktis, duo Ferrari yang semula ada di posisi ideal untuk double podium, semua berantakan dalam waktu 10 lap saja, dan mereka cuma bisa finish di urutan 4 dan 6. Setidaknya kami mencatat ada dua kesalahan strategi Ferrari di balapan kemarin. 1. Ferrari terlalu terburu-buru dalam melakukan pit stop terhadap Carlos Sainz pada stint pertamanya. Seharusnya dia bisa bertahan lebih lama dengan ban medium setidaknya sampai lap ke-20 atau setelah Leclerc masuk pit pada lap ke-21. Karena Sainz terlalu awal masuk pit pertamanya pada lap ke-17, itu memaksa pembalap Spanyol ini untuk masuk pit lebih dini di stint terakhirnya dan menyebabkan Sainz kehilangan kesempatan untuk bersaing di podium. Kesalahan kedua tentu adalah blunder yang dilakukan kepada Charles Leclerc dengan memasang ban hard ke mobilnya. Ban hard sudah sangat jelas secara data tidak mungkin bisa bersaing, dan kami sangat heran kenapa mereka berani memasang hard ke mobil Leclerc. Mereka mencoba memperbaiki blunder itu dengan pit stop lagi dan memasang ban soft kepada Leclerc, tapi sayangnya sudah terlambat dan malah makin memperburuk keadaan. Seharusnya Ferrari menerapkan strategi seperti yang ditujukan oleh Lewis Hamilton di akhir balapan. Hamilton menahan ban mediumnya sampai lap ke-52 atau 18 lap sebelum finish dan kemudian ganti ke ban soft. Hasilnya, di akhir balapan, dia tampil sangat kencang dan mampu bisa finish di posisi kedua. Apalagi usia ban medium milik Leclerc tergolong masih cukup fresh untuk ditahan sampai ke lap 50-an. Kami tidak ingin berasumsi kalau andai saja Leclerc memakai strategi itu maka ia bakal menang. Tapi setidaknya, dia akan ada di posisi yang lebih baik untuk berduel dengan Verstappen di akhir balapan, ketimbang harus ambyar di posisi ke-6. Leclerc sendiri mengaku kalau ia sempat menolak pilihan strategi untuk ganti ke ban hard, tapi ia kemudian melunak dan mengikuti instruksi timnya tersebut. Ia juga sependapat dengan kami, yaitu stint keduanya dengan ban medium seharusnya berjalan lebih lama, dan dirinya masih belum paham kenapa harus beralih ke ban hard. Seusai balapan, tim prinsipal Ferrari, Mattia Binotto mengatakan kalau alasan di balik strategi itu adalah menurut simulasi, Ferrari memprediksi kalau ban hard memang akan kesulitan di awal, tapi ketika fase akhir balapan, maka mereka bisa dapat keunggulan dengan memakai ban hard. Lebih jauh lagi, menurut Binotto, kekalahan Ferrari kemarin bukan disebabkan oleh strategi mereka, tapi lebih karena faktor mobil yang performanya tidak sesuai harapan mereka. Iya, harus diakui kalau mobil Ferrari cukup aneh sejak kualifikasi dengan semua kesulitan yang mereka alami. Tapi kami masih heran dengan sikap denial Binotto soal strategi timnya yang sangat kusut dan lagi-lagi mengacaukan balapan pembalapnya. Pada akhirnya, episode bapuknya manajemen Ferrari musim ini masih berlanjut dan makin menegaskan kalau mereka sangat tidak layak juara. Bagi fans Ferrari, kami persilakan kalian untuk marah-marah dan sambat di kolom komentar. Keluarkan semua unek-unek kalian dan jangan lupa beri like serta subscribe untuk konten F1 lainnya.